Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Ramadan wa ja'alna minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munuh wal ruswa wa taubatan nasuh wa salaha lisra. Allahumma salli wa sallim 'ala nuril anwar sir asrat rigil aghyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa Ali al-Far wa Azbil akhir adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi innallaha la yukhliful mi'ad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radil mukarramin wal muhtaramin, para shaimin, segenap jamaah salat zuhur berjamaah yang insyaallah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama Ustaz Asyur Rahman, Ustaz Herman dan semuanya yang insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Allah adalah Tuhan Sang Maha Pemberi. Semenjak yang kita cari maupun yang belum pernah kita cari, terkadang jalannya penuh duri dan penuh dengan misteri, sehingga apapun saat ini yang kita punya, yang kita miliki, wajib kita syukuri dan kita nikmati dengan kita aplikasikan ibadah kepada Ilahi Rabbi. InsyaAllah kita akan memperoleh janji Allah yang pasti, yaitu kehidupan surga yang abadi. Amin ya rabbal. Salawat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada seorang Nabi dan Rasul yang terakhir, yang nama beliau terus menerus selalu terukir, yang membawa dan menggiring manusia menjadi berpikir dan berzikir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang mendengarkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak selawat kepadanya, akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal. Setiap penganut agama punya kitab-kitab yang suci atau bisa dianggap suci. Orang-orang Nasrani punya kitab Injil. Orang-orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang-orang Hindu punya kitab Weda. Orang-orang Buddha punya kitab Tripitaka. Dan pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Dan orang-orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab namanya Jen Avesta. Dan orang-orang aliran kebatinan punya kitab namanya Sentar Centani Hidayat Jati. Nah, kita umat Islam punya kitab yang wajib kita anggap suci dan memang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Dan di bulan inilah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat surat 2 ayat 185. Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia, linnas manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran juga di ayat yang lain diturunkan, inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mat. Diturunkan itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Para ulama tafsir menafsirkan ini tanazzalul malaika ay min ajli kulli amrin minal khairi wal barakati bi qadri qabil. Bulan yang dipentakkan di dalamnya ada sebuah kebaikan dan keberkahan yang diberikan pada tahun ini dan hingga tahun yang akan datang. Makanya Lailatul Qadar ini terjadi hanya bulan suci Ramadan. Bulan yang lain tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Tarawih pun sama. Tarawih nggak ada di bulan-bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan lain ada puasa sunnah, tapi tidak ada yang namanya sholat tarawih dan tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Ini keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi kan banyak, 124.000 nabi, 313 rasul, tapi Lailatul Qadar Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadinya di bulan suci Ramadan. Lalu ini kita saat ini sudah ada puasa di hari yang ada yang 21, ada yang 20, ada yang 11, 19, ada yang 15, macam-macam kan. Udah 21 nih. Taharau, kata baginda Rasul, Lailatul Qadri fil witri. Cari Lailatul Qadar itu pada bilangan yang ganjil. Minal asril awahiri min Ramadana, daripada 10 terakhir yaitu bulan suci Ramadan. Di bilangan-bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 29, malam ke-29. Mereka berargumentasi Lailatul Qadar itu dua suku kata, Laila dan Al-Qadri. Dua. Laila hurufnya 4. Lam, ya, lam, tak marbuto. Bocah sekarang nggak ngerti tak marbuto. Al-Qadri hurufnya 5. Alif, lam, qaf, dal, ro. 4 ditambah 5, 9. Dua suku kata itu Lailatul Qadar, 2 digandengin dengan 9, maka terjadinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 29, malam 29 daripada bulan suci Ramadan. Dan orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban kubira lahu ma taqaddama jambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menjumpai Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana caranya agar memperoleh dan dapat malam keistimewaan ini? Yang pertama tentunya puasa. Orang yang agak puasa impossible dapat Lailatul Qadar. Nggak puasa, nggak tarawih, nggak witir, nggak dapat. Saya dapat Ustaz. Itu bukan Lailatul Qadar, itu Lailah Qadar. Ya, Lailah Qadar. Karena nggak ada puasa. Orang yang puasa tok nggak tarawih, mohon maaf tanda kutip, tidak kurang berakhlak, tidak tarawih dan tidak witir,
itu tidak akan memperoleh yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama emang harus puasa. Puasanya sama, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada koma, ada soma. Kalau soma puasa, kalau koma menghidupkan malamnya dengan yang namanya qiyamul lail, salat tarawih, salat witir. Dan yang kedua, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW setelah memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, dia ikat kenceng pinggangnya, dia hidupkan malamnya itikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang itikaf di masjid, orang yang insya Allah itu ada kategori, akan ada indikasi akan memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, kalau kita pengen dapat, banyakin baca Quran. Karena kabar Ramadan di Al-Quran, berita Lailatul Qadar di Al-Quran. Maka orang-orang yang talil Quran, di samping rindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, juga akan insya Allah memperoleh Lailatul Qadar. Insya Allah. Mungkin di antara kita ini ada yang pernah jumpain Lailatul Qadar. Bagaimana Ustaz tandanya? Kama qala Rasulullah SAW, tandanya kalau malam tidak ada bintang gembintang dan rembulan, tidak panas, tenang, sejuk, nggak dingin, dan tidak ada angin yang berhembus dengan kencang. Dan di saat pagi harinya matahari nggak begitu terik, panasnya luar biasa, tenang, adem. Nah, malamnya, tanda itu malam Lailatul Qadar. Kalau bila kita menjumpai itu, maka kita ucapkan kalau bareng-bareng, Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Tinggal ganti domirnya aja, ni aman na, nahnu na, ya ana ya ni. Bila kita menjumpai itu, kita saksikan kita lagi ibadah puasa, kita tarawih, witir, membaca Al-Quran, itikaf di masjid, atau terus tadarus Al-Quran. Bila kita melihat di luar sana tidak ada bintang gemintang dan rembulan, tenang luar biasa, putih itu awannya, tidak berawan, putih dengan luar biasa, tidak ada hujan, tenang, maka itu tanda daripada Lailatul Qadar. Insya Allah. Bersyukur di antara kita yang insya Allah akan menjumpai itu semua. Tinggal kita tungguin nih besok malam 23, malam 25, sama malam 27 dan malam 29. Kalau 29 hitungan ulama yang tadi itu, Lailah dan Al-Qadri, dua suku kata, Lailah 4, Al-Qadri 5. 4 tambah 5 9, 2 digabungin dengan 9, malam 29. Insya Allah. Dan ini Ramadan istimewa, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Baiknya jangan Ramadan doang, berjamaah jangan Ramadan doang. Orang kalau dilihat berhasil sukses tidaknya Ramadannya, puasanya bukan di saat Ramadan, tapi usai Ramadan meninggalkannya. Kalau dia tambah rajin ibadah kepada Allah, baik sama orang, terus fokus ibadah, takwa kepada Allah, itu namanya puasa yang berhasil. Karena puasa itu terakhir ibadah syiriah, ibadah rahasia yang tahu kita dengan Allah. Allah dalam diskusinya, as-sawmu li wa anna ajjibi. Puasa itu kontan dari aku dan aku yang langsung balas, tanpa perantara malaikat. Makanya puasa itu yang tahu kita sama Allah. Makanya dalam kitab Duratun Nasihin karangan si Utsman bin Hasan Al-Khaibawi, tiba-tiba di dalam surga secara diam-diam ada sekelompok manusia. Ini penjaga surga bingung, siapa ini? Rombongan orang tiba-tiba udah ada di surga, dihampiri oleh malaikat, ditanya, man antum, siapa kalian? Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi oleh malaikat, har ra'aitumul hisab, apa kalian melihat hisab? Mereka menjawab, la, tidak. Ditanya lagi, har ra'aitumus sirat, apa kalian melihat sirat? No, tidak. Wagojiru jalik, enggak ngelihat mizan, hisab, sirat,
Kok tiba-tiba kalian sudah ada di sorga dengan cara diam-diam? Derajat apa yang bikin kalian diperlakukan istimewa sama Allah? Mereka menjawab, tatkala kami hidup di alam dunia, kami beramal ibadah secara sirriyah yang tahu kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ngajarin kita ibadah sirriyah. Sirriyah melahirkan bentuk sifat kejujuran. Mohon maaf, kalau udah jujur, modal untuk segala hal orang menjadi sukses dipondasiin dengan jujur. Makanya orang puasa itu bukan harus beludah terus. Oh, dia beludah terus tuh ketemu kita, cuy, puasa belum tentu. Jangan dikira di bawah pohon lagi nyender, mata ke atas, mulut mangap lagi puasa, belum tentu. Jangan disangka dan diduga orang sering tidur itu puasa, belum tentu. Ustadz, ini kan ngamalin hadis Nabi. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Habis subuh tidur, bangun johor tidur, bangun asar tidur, bangun maghrib tahu buka. Itu namanya amalan ibadah Mbah Surip. Mbah Surip kan begitu. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Mudah-mudahan Mbah Surip taman sorga. Dan Mbah Surip udah tenang, nyaman, ketemu dengan sahabatnya Mbah Marijan. Jadinya dia tenang, sini Surip, tak gendong kemana-mana. Jujur, ada sebuah anekdot terakhir. Ada orang baru belajar puasa, suami baru belajar puasa. Habis subuh masih semangat dong, habis sahur 6:30 berangkat kerja. Istri yang tercinta mendampingi suaminya ke pelataran rumahnya, cium tangan istrinya. Kira-kira istri cium tangan begitu apa enggak? Cium tangan. Kata suaminya, assalamualaikum. Kata istrinya, waalaikumsalam. Mudah-mudahan fafah. Ya, ada anginnya. Fa kan ada anginnya. Fafah. Mudah-mudahan fafah puasanya sampai maghrib, insya Allah. Pagi dia berangkat. Pagi-pagi sih semangat. Pas lempengan jam 12 kayak tadi nih panasnya. Waktu istirahat, leher udah mulai kering, pager perut udah mulai bunyi, krok. Udah cucuran, lemes. Batalin enggak. Kebetulan di tempat kerjanya masih ada tanda kutip warteg yang nakal. Dia mindik-mindik tengok kanan, wah aman, nggak ada Ustaz Herman. Belah kiri nggak ada Ustaz Asep Rahman. Masuk ke dalam warteg. Pelayan warteg dan datang. Pak, mau ngapain? Makan. Pakai apa, Pak? Mie rebus, telur dadar, sawi. Dibikinin pelayan. Selesai dimakan. Habis dimakan dilap. Biar nggak ketahuan sama orang. Ambil HP. Nggak ada yang nyelip. Keluar dari warteg, jalan digontai-gontain, dilemes-lemesin. Ketemu temennya, bro, panas bro, capek. 4:30 pulanglah ke rumahnya. Biar disangka oleh istrinya masih puasa. Ngucapin salamnya lemes banget. Assalamualaikum. Wah, bininya tergopoh-gopoh. Kata orang Betawi, tegere-gere. What is meaning tegere-gere? Belecir nyanyi artinya. Oh, waalaikumsalam Fafa, baru pulang. Panas Pak, panas. Capek Pak, capek. Puasa Pak, insya Allah. Allah tunjukin kebohongannya. Perutnya sakit melilit. Lihat gelagat suami megang perut. Ada apa Pak? Sakit perut. Iya mah. Ya Allah Papa kesian banget. Dari sahur sampai gini hari belum makan. Karena istri yang soleh. Sini Pak aku kerikin. Dikerikin sama bini tercintanya. Dikerokin seret. Pas dikerokin muntah. Keluar mie rebus, telur dadar, campur sawi. Istrinya bingung, Pak, perasaan tadi kita sahurnya nggak pakai mie rebus. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Orang-orang yang jujur akan melahirkan sebuah perbuatan yang baik, dan orang-orang yang beramal baik dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit daripada yang saya sampaikan. Kita saat ini sudah masuk 21. Puasa kita insya Allah sampai sebulan penuh. Yang kedua yang kita lakukan iman dan wahtisaban karena Allah dan mengharap ridhonya.
Dan di bulan Ramadan ini ada ibadah sunnah tarawih, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Dan di bulan ini diturunkan Al-Quran, dan melalui Al-Quran tersebut ada sebuah khobar, berita, ada namanya Lailatul Qadar, terjadi pun di bulan suci Ramadan. Dan terjadinya Lailatul Qadar itu di bilangan yang ganjil, 21, 23, 25, 27, dan 29. Bila kita ingin menjumpai hal tersebut yang begitu mahal, luar biasa, kurang lebih 80 tahun ibadah kita diterima oleh Allah yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, maka ditanamkan yang pertama puasanya karena Allah. Yang kedua, harus kita membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, berbuat baik. Maka tatkala malam hari kita lihat awan di atas putih, langitnya cerah, tenang udaranya, tidak ada bintang gemintang dan rembulan, tidak ada angin yang bertiup kencang, tanda itu Lailatul Qadar. Tatkala kita datang itu tersebut, maka kita ucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Beruntunglah di antara kalian dan kita semua akan menjumpai hal tersebut, maka kita dapat istimewa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diberikan berkah dunia dan akhirat, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Ramadan ini berakhir, dikasih sertifikat dari Nabi Muhammad SAW, ada tulisan kayyaumin waladatu ummu, bagian bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan putih, suci, bersih. Maka orang yang puasa karena Allah mengharap ridhonya, maka berhak Idul Fitri, kembali kepada sebuah kesucian. Oleh karena itu, kalau yang tidak puasa bukan Idul Fitri tapi hari Lebaran. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan saya doain yang hadir mendengarkan kultum saya doain banyak duitnya. Kalau duitnya banyak, ibadahnya tenang, terawihnya tenang, witirnya tenang. Terawihnya imamnya lama banget, duit kagak ada, ampleng-amplengan. Al-pulus, bil-pulus, mulus, lesal pulus, mampus. Kalau duit urusannya jadi lancar, nggak duit jadi mati. Jadi perlu duit juga, namanya manusia, hanya malaikat yang tidak butuh duit, kita butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, maka insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Laqad jalima jarali sofi burun wala burun lima jarah bilisan. Kada pedang lukai tubuh, ada harapan hendak sembuh. Kada lisan lukai hati, di mana obat hendak dicari. Al-Bakir Haji Marhadi Al-Khatibi, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, RT 5 RW 2 nomor 55 Gang Kemis, Wakasa 4, samping Masjid Al-Hidayah, Ustaz Al-Khatibiyah, 0877488587. Mudah-mudahan ada yang chattingan sama saya dan jadi persahabatan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.